Saudara-saudari yang terkasih di dalam Allah Tritunggal, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin dan shalom. Selamat bergabung kembali dalam serinya, serial Renungan Harian bertema panggilan untuk meresapi dan menyempurnakan tata dunia dengan semangat Injil. Pada seri ke-24 hari ini, Kamis 9 September 2021, pada hari ke-9 bulan Kitab Suci Nasional ini, Sang Pemazmur hadir dengan undangan kepada saudara dan saya, supaya segala yang bernapas memuji Tuhan. Mazmur bab 150 ayat yang ke-6. Menurut pemazmur, Allah berhak untuk menerima pujian seperti itu karena Allah itu kuat dan perkasa. Allah itu besar dan hebat. Mazmur 150 ayat 1b dan 2. Dan bahwa Allah telah memberikan kemenangan kepada Israel umatnya. Mazmur bab 149 ayat 1 sampai 9. Selanjutnya, Rasul Santo Paulus dalam surat kepada jemaat di Kolose menambahkan lagi perbendaharaan penjelasan tentang kebesaran dan kehebatan Allah itu, bahwa selain kuat, besar dan hebat dan perkasa, Allah itu juga penuh kasih. Dan kasih Allah itu terwujud dalam tindakannya, yakni memilih, mengasihi, dan menguduskan jemaat di Kolose itu. Kolose bab 3 ayat 12a. Di dalam Injil hari ini, Santo Lukas menunjukkan kebesaran Allah ketika Yesus mengajarkan tentang hukum kasih. Di dalam hukum kasih Yesus ini, para murid Yesus harus tampil beda dengan orang-orang dunia ini. Yesus mengajari para muridnya untuk mengasihi, bukan hanya orang-orang yang mengasihi mereka, tetapi juga berbuat baik kepada orang-orang yang membenci mereka, untuk memberkati orang-orang yang mengutuk mereka, dan berdoa bagi orang-orang yang mencaci mereka. Lukas bab 6 ayat 27 sampai 28. Demikian juga terhadap orang-orang yang memusuhi mereka, para murid Yesus tidak boleh membalasnya dengan permusuhan, melainkan dengan pengampunan. Berbeda dengan dunia yang biasa membalas permusuhan dengan permusuhan, para murid Yesus harus memutus lingkaran permusuhan itu dengan tindakan kasih yang dalam hal ini adalah mengampuni. Dan melalui pengampunan inilah para murid Yesus hadir sebagai problem solver, bukan sebagai trouble maker. Menjadi problem solver di tengah dunia yang diwarnai oleh permusuhan inilah, para murid, juga saudara dan saya, kita mendapat kesempatan untuk menunjukkan bahwa sebagai murid Yesus, kita tidak sama dengan orang-orang dunia ini. Kita bandingkan Lukas bab 6 ayat 32 sampai 38. Nah, agar supaya status yang membedakan kita sebagai para murid dengan orang-orang dunia ini dapat terus bertahan, maka kita para murid Yesus harus terus-menerus memiliki kualitas hidup tanpa dosa
seperti Yesus Kristus sendiri. Di dalam diri para murid jelas harus ada kualitas belas kasih, murah hati, lemah lembut dan sabar, siap sedia mengampuni, tidak menyimpan dendam, hidup di dalam damai sejahtera, penuh syukur, saling menasihati, dan tinggal di dalam sabda Tuhan. Demikian seorang murid Yesus, termasuk saudara dan saya, didaulat untuk melakukan segala sesuatu di dalam nama Tuhan. Kolose bab 3 ayat 12b sampai 17. Nah, saudara, mengapa semua kualitas hidup yang baik dan yang berkenan kepada Allah ini harus dimiliki oleh setiap murid Kristus, oleh saudara dan juga oleh saya? Sebab ketika para murid Kristus, termasuk saudara dan saya, masuk ke dalam tata dunia, kita akan menghadapi dunia dengan tata nilai dan kualitas hidup yang bahkan bertentangan dengan hukum kasih yang diajarkan Tuhan kita Yesus Kristus. Kelekatan kita, para murid kepada Yesus dan hukum-hukumnya ini menjadi syarat mutlak. Karena apapun yang diajarkan Yesus itulah yang harus diresapkan ke dalam tata dunia dengan tujuan untuk menyempurnakannya. Saudara terkasih, demikian permenungan kita pada hari ini, dan diberkatilah orang-orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Amin.